Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Agam Arsyad. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Al-Hadis yang diampu oleh Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Dan pada pembahasan kali ini mengenai tentang golongan ingkar as-sunnah. Sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, merupakan pedoman hidup bagi umat manusia setelah Al-Quran. Sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya, juga tidak diterangkan cara mengamalkannya, dan tidak terperinci, maka bisa diselesaikan melalui hadis-hadis Nabi yang sahih. Keberadaan hadis merupakan hujah bagi umat Islam sebagai sumber tasyri' untuk mengistinbatkan hukum-hukum syar'i mengenai perbuatan orang-orang mukallaf, dan juga sebagai sumber perundang-undangan Islam. Di samping itu, ada beberapa kaum muslimin sendiri yang meragukan kehujahan dan menolak as-sunnah sebagai sumber syariat setelah Al-Quran. Mereka ini beralasan bahwa cukuplah Al-Quran saja sebagai dasar perundang-undangan Islam. Mereka tidak meyakini as-sunnah. Maka dari itu mereka digolongkan sebagai orang-orang yang ingkar as-sunnah. Ingkar as-sunnah adalah golongan kaum muslimin yang meragukan kehujahan dan as-sunnah sebagai sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Ahli fikih dan ahli tafsir mengartikan ingkar sebagai penyangkalan dengan ucapan atau lidah sebagai perwujudan dari penolakan hati. Penyangkalan ini terjadi karena ketidaktahuan mengenai hakikat sesuatu yang disangkal. Imam Syafi'i membagi golongan ini menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua yaitu golongan yang menolak sunnah kecuali yang memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad atau satu periwayat. Golongan yang terakhir ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir atau diriwayatkan banyak orang. Berikut ini penjelasannya. Pertama, yaitu golongan yang menolak hadis secara keseluruhan. Beberapa alasan mereka yang dipergunakan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Yaitu Al-Quran itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab, menggunakan uslub-uslub bahasa Arab yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab, sehingga jika seseorang menggunakan uslub bahasa Arab, maka ia akan mampu memahami Al-Quran tanpa memerlukan penjelasan sunnah dan yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa Al-Quran itu telah mencakup segala hal yang dibutuhkan manusia mengenai segala aspek kehidupan, berdasarkan surah An-Nahl ayat 89. Imam Syafi'i menyebut golongan ini sebagai golongan Mu'tazilah. Yang kedua yaitu golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Pendapat dari golongan kedua ini menurut lahirnya mengandung 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu menolak hadis baik ahad maupun mutawatir kecuali bila ada nas Al-Quran yang sama mengenai lafaznya atau maknanya dengan hadis tersebut. Kedua, tidak menerima sunnah kecuali ada sandaran hukumnya dalam Al-Quran. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang menolak sunnah secara yang berstatus ahad. Golongan ini mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Hadis ahad tingkatannya zanni. Yang kedua, ada kemungkinan perawi-perawinya lupa atau berbuat salah. Yang ketiga, sejarah telah membuktikan bahwa tidak sedikit orang-orang atau golongan-golongan tertentu untuk maksud tertentu, misalnya untuk maksud politik, untuk kepentingan pribadi, fanatik kepada golongan yang membuat hadis-hadis palsu. Di antara faktor yang mendorong munculnya ingkar as-sunnah tersebut, ialah ketidakfahaman mereka tentang berbagai hal berkenaan dengan ilmu hadis. Faktor ini bukan hanya terlihat pada mereka yang berfaham ingkar as-sunnah pada zaman Asy-Syafi'i saja, melainkan juga pada masa berikutnya, termasuk di dalamnya kelompok pengingkar as-sunnah di Indonesia dan Malaysia yang didasari ketidakfahaman mereka tentang isi dan makna Al-Quran serta ilmu tafsir dan bahasa Arab. Awal mulanya ingkar as-sunnah klasik dimulai pada abad kedua Hijriyah di Irak, di mana para sahabat Umayyah bin Khalid waktu itu hanya mengambil solusi dari masalah
hanya melalui Al-Quran saja. Akan tetapi mereka segera menyadari kekhilafannya. Para sahabat yang menolak sunnah pada abad kedua Hijriah ini tidak mewakili golongan, tetapi masih bersifat perorangan. Sesudah abad kedua Hijriah, kelompok ingkar as-sunnah ini lenyap dan tidak muncul ke permukaan lagi. Baru kemudian muncul ingkar as-sunnah modern di Kairo, Mesir pada abad ke-13 Hijriah akibat pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Apabila pengingkar sunnah pada masa klasik mencabut pendapatnya setelah menyadari kekeliruannya, maka para pengingkar sunnah pada masa modern banyak yang bertahan pada pendiriannya dan tidak mau merubah pola pikirnya. Berikut ini beberapa pendapat yang dikemukakan oleh aliran ingkar as-sunnah, antara lain sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa Allah dan Al-Quran saja yang sumber dan dasar hukum dalam agama Islam. Selain dari itu, akan berakibat kemusyrikan atau kekafiran. Yang kedua, meyakini bahwa Rasulullah bukan menerangkan atau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan hukum baru, maka perbuatan, perkataan, ketetapan, dan cita-citanya tidak dapat menjadi hujah dalam agama Islam. Yang ketiga, sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan ahli hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber tasyri' Islam. Sunnah Rasulullah SAW adalah bohong dan palsu. Sunnah tidak lain adalah dongeng, omong kosong, dan bukan perkataan Nabi. Yang keempat, meyakini bahwa Rasulullah bukanlah Nabi terakhir, melainkan ada setelahnya. Setiap diri mengalami kematian 2 kali dan hidup 2 kali. Mati pertama adalah sebelum lahir, dan mati kedua di waktu hidup kini, berakhir dengan bermacam-macam sebab musabab. Itulah diantara pendapat-pendapat kelompok ingkar as-sunnah, dan masih banyak lagi pendapat yang lainnya. Sedangkan dalam ibadah, berdasarkan penelitian Dr. Handus Huda Ali, ajaran ingkar as-sunnah berbeda dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia. Antara lain, 1. Salat adalah melakukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak boleh ada perbuatan atau kata-kata yang di luar dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti cerita, salam kepada orang lain, atau menengok ke kiri dan ke kanan, dan mereka mengatakan yang dikerjakan mayoritas umat muslim selama ini adalah suatu kekeliruan. Yang kedua, perintah sholat bukan diterima pada waktu Isra dan Miraj, tetapi telah diperintahkan sejak jutaan tahun yang lalu, bahkan semenjak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra dan Miraj semata-mata untuk melihat ayat-ayat Allah di semesta raya ini. Yang ketiga, pengertian safar bagi orang yang berpuasa bukanlah seperti yang lazim diterjemahkan dengan perjalanan, tetapi makna safar itu adalah berbeban, yaitu orang-orang yang lemah fisik, bekerja berat, bertugas di medan perang, perempuan yang sedang hamil tua, atau perempuan yang haid atau ala safarin. Yang keempat, ibadah zakat diartikan kecerdasan, bukan diartikan mensucikan dan membersihkan harta. Yang kelima, bahwa zakat itu bukan hanya berupa harta, tetapi memberikan orang lain ilmu atau mengajarkan orang lain juga berarti memberikan zakat. Yang keenam, menunaikan ibadah haji itu pada bulan tertentu, Asyurum, maklumat, yaitu pada 4 bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Poin yang ketujuh yaitu wukuf di Arafah boleh saja dilakukan pada 4 bulan di atas. Yang ke-8, penyembelihan hewan ternak atau kurban adalah rukun haji terpenting, bukan dam atau denda yang wajib dibayar. Yang ke-9, Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji ke planet Muntaha di kutub nenek moyang manusia bermukim di sana. Sebagaimana manusia di bumi ini menunaikan ibadah haji ke Mekah, yang menjadi kutub utara dulu sebelum Taufanu, dan tempat bermukim nenek moyang mereka. Ke-10, di planet-planet lain di semesta raya ini telah berlaku hukum Islam, dan di sana telah ada Mekah dengan Ka'bahnya selaku kiblat sholat, seperti di bumi dengan penyembelihan ternak kurban. Demikianlah ajaran-ajaran ingkar as-sunnah yang ternyata bertentangan dengan apa yang dihayati dan diyakini oleh mayoritas umat Islam selama ini. Pemikiran dan pemahaman ajaran agama Islam yang dikembangkan oleh kelompok ingkar as-sunnah sebagaimana telah diceritakan di atas telah menimbulkan banyak dampak sosial yang tidak baik bagi penganut faham ingkar as-sunnah itu sendiri maupun masyarakat.
Demikianlah presentasi saya, lebih dan kurang saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.